Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Fiorella dari Fakultas Psikologi. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai soal UTS yang sudah di-share dari Bu Femi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang data kelompok yang ada di kolom X, yaitu dengan data kelompok nilai mahasiswa dengan nilai 51 sampai 60, ada nilai 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90, dan 91 sampai 100. Selanjutnya ada di kolom FI. Di kolom FI ini dengan mahasiswa dengan nilai 51 sampai 60 ini ada 4 orang. Mahasiswa dengan nilai 61 sampai 70 ada 10 orang, 71 sampai 80 ada 18 orang, 81 sampai 90 ada 12 orang, dan 91 sampai 100 ada 6 orang. Jadi total kolom FI ini di jumlah ada 50. Selanjutnya ada di kolom FK. Di kolom FK ini yang pertama, mahasiswa dengan nilai 51 sampai 60. Itu di FK ada 4 ini sesuai dengan FI. Lalu 61 sampai 70 ini FK-nya ada 14 didapatkan dari 4 ditambah FI 10, hasilnya 14. Lalu 71 sampai 80 FK-nya 32 didapat dari FK sebelumnya 14 ditambah FI 18, hasilnya 32. Lalu 81 sampai 90 FK-nya ada 44 didapat dari FK sebelumnya 32 ditambah FI 12, hasilnya 44. Lalu 91 sampai 100 FK 50 itu didapat dari FK sebelumnya yang 44 tadi ditambah FI 6 yaitu 5. Lalu di kolom XI ini adalah nilai tengah. Nilai tengah dari nilai mahasiswa 51 sampai 60 ini, nilai tengahnya ada di 55 dan 56. Jadi untuk menentukannya 55 ditambah 56 dibagi 2, yaitu hasilnya 55,5. Lalu dengan nilai mahasiswa dengan nilai 61 sampai 70, nilai tengahnya ada 65 ditambah 66 dibagi 2, yaitu 65,5. Lalu 71 sampai 80 nilai tengahnya ada 75,5 dengan cara yang sama seperti tadi. 81 sampai 90 nilai tengahnya ada 85,5, dan 91 sampai 100 nilai tengahnya ada 95,5. Lalu untuk menghitung FIXI di sini adalah FI dikali XI, yaitu FI yang pertama adalah 4 dikali XI 55,5, yaitu hasilnya 222. Yang kedua FI 10 dikali XI 65,5, hasilnya 655. Lalu
dibagi 50 dikali 100% hasilnya 20%. FI yang ketiga adalah 18 dibagi 50 dikali 100 hasilnya 36%. FI yang keempat 12 dibagi 50 dikali 100% hasilnya 24%. FI yang terakhir adalah 6 dibagi 50 dikali 100% hasilnya 12%. Lalu menghitung di kolom XI min X bar, itu pertama kita masukkan rumusnya terlebih dahulu, yaitu X bar sama dengan sigma FI XI per sigma FI sama dengan sigma FI XI ini adalah total dari FI XI tadi, yaitu 3835 dibagi sigma FI, total FI tadi yaitu 50 sama dengan 76,7. Jadi kita masukkan saja nilainya, nilai XI min X bar yaitu XI 55,5 dikurangi 76,7, hasil dari perhitungan tadi yaitu 21,2. Lalu yang kedua XI 65,5 dikurangi 76,7 yaitu min 11,2. Yang ketiga XI 75,5 dikurangi 76,7 hasilnya min 1,2. Lalu XI 85,5 dikurangi 76,7 hasilnya 8,8. Dan yang terakhir XI 95,5 dikurangi 76,7 hasilnya 18,8. Lalu untuk menghitung kolom XI min X kuadrat ini tinggal dikuadratkan saja. Dari min 21,2 ini dikuadratkan menjadi 449,44. Lalu min 11,2 dikuadratkan menjadi 125,44. Min 1,2 dikuadratkan jadi 1,44. 8,8 kuadrat jadi 77,44. Dan yang terakhir 18,8 dikuadratkan menjadi 353,44. Lalu yang terakhir ada di kolom FI XI min X kuadrat ini, tinggal kita masukkan FI 4 dikali XI min X kuadratnya ada di 449,44 yaitu 1797,76. Lalu yang kedua FI 10 dikali 125,44 yaitu 1254,4. Yang ketiga ada FI 18 dikali 1,44 yaitu 25,92. FI 12 dikali 77,44 yaitu 929,28. Dan yang terakhir FI 6 dikali 353,44 hasilnya 2120,64. Lalu dijumlah semuanya dengan hasil 6128. Lalu di sini kita menghitung min atau X bar dengan rumus sigma FI XI per sigma FI, yaitu kita masukkan sigma FI XI nya totalnya ada 3835 dibagi sigma FI, jumlah F nya tadi ada 50, hasilnya 76,7. Lalu menghitung standar deviasi atau S, yaitu akar dari sigma FI XI min X bar kuadrat per N dikurangi 1, yaitu akar 6128 total dari sigma FI XI min X bar kuadrat tadi per N nya 50 dikurangi 1
sama dengan akar dari 125,06 yaitu 11,18. Lalu menghitung varians atau S kuadrat yaitu akar dari 125,6 kuadrat yaitu 125,06 atau S kuadrat sama dengan 11,18 dikuadratkan yaitu 124,99 atau bisa dibulatkan menjadi 125. Yang pertama ada menentukan median, yaitu kelas median dengan rumus 1/2n, yaitu 1/2 dikali 50, hasilnya ada 25. Yang berarti median ada di F yang ke 25. Lalu cek FK, frekuensi kumulatif yang mendekati dan lebih dari 25, yaitu ada di kelas ketiga. Kelas ketiga yaitu ada di 71 sampai 80. Yang kedua, tentukan batas bawah kelas median. Kelas median yaitu kelas tengah, yaitu 71 sampai 80. Lalu yang kedua ada tentukan batas bawah kelas median. Kelas median yaitu ada di kelas 71 sampai 80. Kelas bawah yaitu ada di 71 dikurangi 0,5 yaitu 70,5. Yang ketiga, tentukan FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas median yaitu kelas 71 sampai 80. Frekuensi kumulatif yaitu 14 atau di atasnya 32. Yang keempat adalah tentukan frekuensi kelas median. Kelas median yaitu kelas 71 sampai 80. Frekuensinya ada di 18. Yang kelima, tentukan panjang kelas atau P. Setiap kelas terdiri dari 10 angka, maka panjang kelas adalah 10. Lalu kita masukkan rumus median yaitu BBME, batas bawah median ditambah 1/2n dikurangi FK per F dikali P, yaitu BBME 70,5 ditambah 1/2 dikali 50 dikurangi 14 per 18 dikali 10. 70 ditambah 25 dikurangi 14 dibagi 18 dikali 10, hasilnya di 76,61. Di sini harus masuk di antara 71 sampai 80. Yang kedua, tentukan modus. Yang pertama, mana frekuensi paling banyak atau mana yang paling besar nilai frekuensinya, yaitu ada di kelas 71 sampai 80. Di sini frekuensinya ada 18 nilai yang sering muncul, jadinya di kelas 71 sampai 80. Yang kedua, tentukan batas bawah kelas modus. Kelas modus yaitu 71 sampai 80. Batas bawah yaitu 71 dikurangi 0,5 yaitu 70,5. Yang ketiga, tentukan D1. D1 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus, yaitu 18 dikurangi 10 sama dengan 8. Keempat, tentukan D2. D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah kelas modus,
yaitu 18 dikurangi 12, hasilnya adalah 6. Yang kelima, tentukan panjang kelas atau P. Setiap kelas terdiri dari 10 angka, maka panjang kelas adalah 10. Lalu bisa dimasukkan rumus modus, yaitu MO sama dengan batas bawah modus ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali 4, yaitu 70 dikurang 70,5 ditambah 8 per 8 tambah 6 dikali 10, 70,5 ditambah 8 per 14 dikali 10, 70,5 ditambah 4 per 7 dikali 10, hasilnya 76,21. Ini harus termasuk di antara kelas 71 sampai 80. Lalu kedua, tentukan batas bawah kelas Q1, yaitu kelas Q1 kelas 61 sampai 70. Batas bawah 61 dikurangi 0,5, yaitu 60,5. Yang ketiga, tentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Kelas Q1 yaitu kelas 61 sampai 70. Frekuensi kumulatif yaitu 4 di atas 14. Yang keempat, tentukan frekuensi kelas Q1. Kelas Q1 adalah kelas 61 sampai 70. Frekuensi adalah 4. Lalu yang kelima, tentukan panjang kelas atau P. Setiap kelas terdiri dari 10 angka, maka panjang kelas adalah 10. Lalu kita masukkan rumus Q1 sama dengan BB Q1 ditambah 1/4N dikurangi frekuensi kumulatif atau FK per F dikali P. Kita masukkan angkanya, 60,5 ditambah 1/4 dikali 50 dikurangi 4 per 10 dikali 10, yaitu 60,5 ditambah 12,5 dikurangi 4 per 10 dikali 10, hasilnya adalah 69. Di sini harus termasuk di antara kelas 61 sampai 70. Kemudian saya akan menjelaskan kuartil 3, yaitu yang pertama menentukan kelas Q3. Kelas Q3 sama dengan 3/4N, yaitu 3/4 dikali 50 sama dengan 37,5, yang berarti median ada di frekuensi yang ke 37,5. Lalu cek frekuensi kumulatif, cari frekuensi kumulatif yang mendekati dan lebih dari 37,5, yaitu ada di kelas keempat, kelas ke-81 sampai 90. Yang kedua yaitu tentukan batas bawah kelas Q3. Kelas Q3 yaitu kelas 81 sampai 90. Batas bawah 81 dikurangi 0,5 sama dengan 80,5. Yang ketiga, menentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3. Kelas Q3 yaitu kelas 81 sampai 90, frekuensi kumulatif 32 atau di atas 44. Yang keempat, tentukan frekuensi yang ada di kelas Q3. Kelas Q3 yaitu kelas 81 sampai 90, frekuensinya adalah 12. Lalu yang kelima, tentukan panjang kelas atau P. Setiap kelas terdiri dari 10 angka, maka panjang kelas adalah 10. Lalu kita masukkan rumus Q3 yaitu batas bawah Q3 ditambah 3/4N dikurangi frekuensi kumulatif atau FK per frekuensi atau F dikali P, panjang kelas, sama dengan 80,5 ditambah 3/4 dikali 50 dikurangi 32
dibagi 12 dikali 10. Jadi hasilnya 80,5 ditambah 37,5 dikurangi 32 dibagi 12 dikali 10. Hasilnya 80,5 ditambah 0,458 dikali 10. Totalnya 85,08. Di sini harus termasuk di antara 81 sampai 90. Lalu kita masukkan rumus interkuartil atau IQR, yaitu Q3 dikurangi Q1. Q3 kita masukkan 85,08 dikurangi Q1 69. Hasilnya 61,08. Mungkin segitu penjelasan dari saya tentang soal UTS. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.